Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja termasuk di lingkungan akademik yaitu di tingkat universitas. Contohnya adalah kasus pelecehan yang terjadi di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Kasus pelecehan sedang menjadi sorotan publik. Dugaannya dilakukan oleh dua pelaku yang berasal dari Fakultas Kedokteran. Mari kita kupas tuntas Universitas Andalas. Saya akan menjelaskan kronologi dari kasus pelecehan yang terjadi di Universitas Andalas. Saya akan menjelaskan mengenai nasib korban dan pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, senang bertemu dengan kalian. Kami kali ini akan membahas tentang isu terbaru yang kemarin sempat menjadi trending di Twitter, yaitu mengenai kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas. Saya kali ini ditemani dengan dua rekan saya, ada Mbak Santika Rainasi dan ada Mbak Devi Putri Larasati. Terima kasih kepada Mbak Santika dan Mbak Devi yang sudah berkenan hadir di sini. Mari kita kupas tuntas Universitas Andalas. Oke, jadi dugaan pelecehan dilakukan dua sejoli mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Universitas Andalas merupakan universitas negeri di Padang, Sumatera Barat. Berita ini mencuat ke publik setelah viral di media sosial, bahkan terduga pelaku disebut masih bebas berkeliaran beraktivitas di kampus. Lalu, bagaimana sih sebenarnya kronologi dari kasus ini? Baik, saya akan menjelaskan kronologi dari kasus pelecehan yang terjadi di Universitas Andalas. Postingan dugaan pelecehan yang terjadi di Universitas Andalas dipublikasikan oleh akun @andalasfest pada Jumat 24 Februari 2023. Dari postingan tersebut juga disebarkan foto dua sejoli mahasiswa terduga pelaku serta kronologi pelecehan terjadi. Korban sudah melapor ke prodi, fakultas, rektorat, satgas, polda, tapi pelaku masih bebas. Tulis akun tersebut menarasikan postingan. Pelecehan itu diketahui terjadi saat dua sejoli mahasiswa ini sering menginap di kos dan rumah teman-teman terdekatnya. Pelecehan kemudian dilakukan dengan cara merekam korban saat sedang tertidur. Nah, jadi si pelaku perempuan ini yang berinisial NZ yang berusia 20 tahun, dia sering menginap di kos atau rumah teman-teman terdekatnya dengan alasan bahwa dia tidak bisa pulang ke kos karena kosnya sudah dikunci dan juga alasan hendak curhat dan bercerita tentang pacarnya dengan inisial HJ, 19 tahun yang juga sebagai pelaku. Saat korban sudah tertidur di kosnya, pelaku melancarkan aksinya yaitu membuka baju korban dan mengambil gambar atau memotret serta memvideo tubuh korban. Tidak hanya itu, dia melakukan hal yang lebih gila ke korban sambil direkam dan difotokan. Lalu foto dan video itu diberikan langsung ke pacarnya atau HJ. Berdasarkan pengakuan NZ dan bukti-bukti chat yang ada, memang benar HJ yang suka memancing NZ untuk melakukan hal keji tersebut. Bahkan saat ditanya oleh pihak berwajib terkait motifnya apa, si pelaku perempuan ini mengatakan dia melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu pacarnya yang senang melihat hubungan lesbi. Saat ini, para korban tidak tahu foto dan video itu sudah sampai mana disebarkan oleh mereka dan tidak ada jaminan apapun yang bisa membuat para korban percaya atau yakin jikalau foto dan video mereka tidak disebar kemana-mana. Pelaku lelaki ini juga melakukan hal yang sama saat main dan menginap dengan teman-temannya. Dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku si perempuan ini. Bahkan saat di kampus dia juga melakukannya. Pelaku mengambil foto diam-diam teman perempuannya dan memfokuskan ke bagian-bagian tubuh yang pastinya semua orang paham maksud bagian tubuh yang dimaksud. Dan ternyata akhirnya mereka mengaku kepada pihak berwajib sudah melakukan saling kirim konten ini sejak Juni dan baru ketahuan Desember akhir kemarin. Wah, sudah cukup lama juga ya.
Dari mana kasus ini terungkap? Nah, dari pengakuan si pelaku perempuan itu sendiri ternyata. Kenapa pelaku perempuan ini bisa mengaku? Ya karena pelaku perempuan ini sudah terpojok dengan ditambah ada juga korban yang sempat terbangun saat hendak dibuka bajunya, tetapi korban tersebut tidak bisa bertindak lebih jauh karena saat itu belum mempunyai bukti yang kuat. Baik, jadi seperti itu ya kronologinya. Lalu menyinggung tadi terkait pelaporan yang tidak diusut oleh prodi, fakultas, rektorat, bahkan kepolisian. Bagaimana akhirnya kasus ini bisa diusut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Silma. Jadi kasus ini baru diproses karena viral di Twitter berkat postingan yang diunggah oleh akun BES @andalasfest. Berkat dari akun BES ini, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dapat terungkap. Akun tersebut mengunggah sebuah foto yang menceritakan telah terjadinya kasus pelecehan di Universitas Andalas dan menjadi trending sampai saat ini seperti yang sudah saya jelaskan di kronologi. Lalu setelah kasus diusut, bagaimana dengan nasib korban dan pelaku? Baik, saya akan menjelaskan mengenai nasib korban dan pelaku. Terduga pelaku kasus pelecehan ini adalah pasangan kekasih yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Berinisial MZ yang berusia 20 tahun dan HJ yang berusia 19 tahun. Ketua Satgas PPKS Universitas Andalas, Rika Susanti dalam siaran pers Minggu tanggal 26 bulan 2 2023 mengatakan bahwa laporan terhadap kasus itu diterima Satgas pada tanggal 23 Desember 2022. Pelapor merupakan salah satu dari 12 korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh 2 orang terlapor. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, ataupun saksi-saksi yang terdiri dari 12 orang korban dan 4 orang saksi, serta 2 orang terlapor, serta telah didapatkan bukti-bukti atau tindakan kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik, tapi juga psikis dan emosional pada korban. Tak sedikit dari mereka mengalami trauma berat setelah mengalami kejadian tersebut. Dampak psikologis yang dialami korban yaitu seperti merasakan ketakutan, malu, dan selalu merasa cemas. Nah, yang membuat kasus ini berbeda dari yang lain karena pelakunya sepasang kekasih. Apa mereka tidak saling cemburu mengambil gambar pria atau wanita lain sebagai objek nafsunya? Memang aneh, sepasang kekasih menjadi pelaku pelecehan seksual. Menurut saya, hal itu dinamakan fetis. Fetis adalah kelainan kejiwaan terkait kepuasan seksual, fantasi berkelanjutan, dan termasuk kelainan kejiwaan. Sebenarnya, sah-sah saja seseorang memiliki fetis, namun mereka salah karena merugikan orang lain. Pelecehan yang mereka lakukan bukanlah hal biasa dan tidak dapat disepelekan. Lalu bagaimana dengan sanksi atau hukuman yang diperoleh oleh kedua pelaku tersebut? Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukuman yang diterima oleh pelaku. Pelaku sedang dalam proses hukum, tapi yang jelas sudah mendapatkan sanksi sosial. Nah, seperti sudah tersebar luasnya wajah pelaku di seluruh sosial media, sudah ada tindakan dari kampus terkait kasus tersebut. Dan Satgas PPKS juga telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kedua terduga pelaku. Selanjutnya, pihaknya mengajukan surat penonaktifan keduanya ke pimpinan kampus. Bukti-bukti tindakan pelecehan seksual tersebut juga sudah didapatkan. Selain keterangan dari bukti-bukti, kedua terduga pelaku ini juga mengakui atas perbuatannya, yaitu melecehkan seksual terhadap 12 orang mahasiswa. Nah, status kasus bahkan sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya, kasus pelecehan seksual juga pernah terjadi di Universitas Andalas. Pelakunya adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya yang berinisial KC. Kini pelaku telah dinonaktifkan oleh pihak kampus karena melakukan pelecehan seksual ke mahasiswi dan korbannya berjumlah 8 orang. Kasus pelecehan seksual ini viral setelah akun Instagram @infounan mengunggah bukti rekaman audio pelecehan yang dilakukan oleh KC. KC saat ini sudah berusia di atas 50 tahun dan sudah beristri, berbeda dengan kasus tadi yang pelakunya adalah seorang mahasiswa. Dari keterangan korban,
pelaku melakukan pelecehan seksual dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai dosen. Direktur Women Crisis Center WCC, Nurani Perempuan, Rahmi Merianti mengatakan ancaman pelaku beragam, mulai tidak memberikan nilai hingga tidak meluluskan mata kuliah yang diajar oleh pelaku. Menurutnya, modus yang digunakan pelaku kepada korban hampir sama. Dari keterangan korban, terungkap dosen KC tidak hanya melakukan pelecehan seksual, tetapi ada korban yang sampai diruda paksa. Menurutnya, saat ini para korban masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Para korban juga belum melaporkan kasus pelecehan seksual ini karena takut tidak lulus dari kampus Universitas Andalas. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Bukan hanya perempuan yang dapat mengalami pelecehan, tetapi lelaki juga dapat mengalaminya. Bukan hanya lelaki yang dapat menjadi pelaku, tetapi wanita juga dapat menjadi pelakunya. Pelecehan seksual tidak memandang tempat dan gender. Lingkungan akademis yang kita anggap aman ternyata juga dapat menjadi tempat pelecehan seksual. Setiap orang memiliki nafsu, tetapi nafsu juga dapat kita kontrol oleh manusia. Semoga kasus ini bisa selesai dengan seadil-adilnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.